Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video saya Afnari Davi. Di video kali ini saya akan membahas metode pembelajaran Think, Pair, and Share. Apakah kalian sudah tahu metode pembelajaran Think, Pair, and Share ini? Jika belum, tonton sampai akhir ya. Let's go! Di video yang pertama ini yang akan saya bahas yaitu ada pengertian metode pembelajaran Think, Pair, and Share. Model pembelajaran Think, Pair, and Share adalah pembelajaran di mana siswa bisa bekerja sama untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh guru. Model pembelajaran ini mengharuskan siswa untuk yang pertama, berpikir secara mandiri mengenai topik atau pertanyaan yang sudah diberikan oleh guru. Kedua, berbagi jawaban atau berbagai gagasan dengan teman satu kelas. Think, Pair, and Share atau yang dikenal dengan istilah TPS ini awal mulanya dikenalkan oleh Frank Lehman pada tahun 1985 yang bertujuan agar diskusi ini mempunyai berbagai macam variasi yang tidak monoton dan bisa berkembang menjadi lebih kreatif. Lebih singkatnya sih, agar siswa tersebut tidak bosan dengan diskusi yang begitu-begitu saja. Saat Think, Pair, Share ini digunakan, siswa memiliki kesempatan untuk saling berinteraksi, saling bertukar pikiran, dan dapat membantu satu sama lain, terutama dalam mengatasi masalah pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran yang pertama yaitu ada think atau berpikir. Pada sesi ini, guru akan memberikan sebuah pertanyaan dari materi yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian, di sini siswa akan diberi kesempatan kepada guru untuk menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan dalam waktu 5-10 menit. Dan jawaban individu tersebut dapat dituliskan pada buku masing-masing. Kemudian, karakteristik pembelajaran yang kedua yaitu ada pair atau berpasangan. Pair di sini guru akan menginstruksikan siswanya untuk berpasangan untuk membentuk grup belajar yang terdiri dari 2 orang. Lebih diutamakan sih dengan teman sebangku daripada teman yang lainnya. Boleh saja dengan teman yang lain. Namun lebih efektif dan efisien waktu itu lebih baik dengan teman sebangku. Setelah menemukan pasangannya, di sini siswa bisa melakukan sebuah diskusi untuk menjawab pertanyaan dari yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian karakteristik pembelajaran yang ketiga yaitu ada share atau berbagi. Nah, pada sesi ini guru akan menginstruksikan kepada siswanya untuk mempresentasikan atau membagikan sebuah hasil diskusi dengan teman sebangkunya. Selanjutnya, ada langkah-langkah Think, Pair, and Share. Langkah-langkahnya apa saja sih? Yang pertama ini ada langkah pendahuluan. Langkah pendahuluan ini, guru akan mempresentasikan sebuah materi dan aturan dari Think, Pair, and Share, serta memberikan arahan waktu pada setiap sesi aktivitas mata pembelajaran. Kemudian langkah-langkah yang kedua yaitu ada langkah Think atau berpikir. Nah, di sini guru akan memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa untuk siswa tersebut menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu langkah pair atau berpasangan. Nah, pada langkah ini, guru akan menginstruksikan siswanya untuk membuat grup belajar yang terdiri dari 2 orang. Kemudian ada langkah yang keempat yaitu ada langkah penghargaan. Di sini siswa akan memperoleh sebuah penghargaan atau apresiasi dari guru dalam bentuk nilai, baik itu nilai individu ataupun nilai kelompok. Kemudian langkah yang kelima yaitu ada langkah penutup. Setelah metode pembelajaran ini selesai, guru dapat menyampaikan sebuah evaluasi atau kesimpulan dari metode pembelajaran Think, Pair, and Share ini. Selanjutnya ada implementasi. Nah, untuk implementasi ini yang saya gunakan yaitu materi
komunikasi kantor pada jurusan administrasi perkantoran di SMK. Seperti apa sih implementasinya? Mari kita lihat langsung ya. Nah, untuk implementasi yang pertama yaitu ada pendahuluan. Tadi sudah disebutkan bahwa pendahuluan ini guru akan memberikan materi dan memberikan aturan bermain dalam aturan atau cara menerapkan metode pembelajaran Think, Pair, and Share ini. Tujuannya supaya siswa tersebut mengetahui cara bermain atau cara metode pembelajaran ini saat berlangsung. Selanjutnya implementasi yang kedua itu ada think atau berpikir. Think di sini guru akan memberikan sebuah pertanyaan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu materi komunikasi kantor. Seperti guru akan memberikan pertanyaan, apa sih pentingnya komunikasi kantor pada perkantoran? Nah, setelah guru tersebut memberikan sebuah pertanyaan, siswa itu diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh guru dalam waktu 5-10 menit. Dan jawaban itu dapat ditulis pada masing-masing buku individu. Implementasi selanjutnya yaitu ada pair atau berpasangan. Nah, setelah waktunya habis atau setelah individu menemukan jawabannya masing-masing, di sini guru akan menginstruksikan kepada siswanya agar menemukan sebuah pasangan, yaitu lebih diutamakan dengan berpasangan dengan teman sebangkunya ataupun teman yang lainnya. Nah, setelah menemukan teman pasangan, siswa dapat melakukan sebuah diskusi untuk membahas jawaban dari individu masing-masing tersebut, kemudian agar mendapatkan sebuah jawaban yang tepat atau kesimpulan dari pertanyaan yang sudah dijawab pada individu tersebut. Di sini guru juga akan memberikan batasan waktu kurang lebih 5-8 menit untuk berdiskusi. Mengapa sih harus berdiskusi? Karena pada dasarnya begini, setiap orang itu memiliki pendapat atau jawaban yang berbeda-beda. Misalnya pada contoh berikut ini. Siswa A dan siswa B ini memiliki jawaban yang berbeda. Siswa A ini memiliki jawaban dari pertanyaan apa sih pentingnya komunikasi di perkantoran. Siswa A ini memiliki jawaban komunikasi sangat diperlukan dalam kaitannya dengan dunia perkantoran. Karena komunikasi merupakan urat nadi dalam kelangsungan hidup dari perkantoran atau organisasi. Komunikasi akan terciptanya suasana yang harmonis sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang maksimal. Sedangkan siswa B ini memiliki jawaban seperti ini ya. Dalam dunia kerja atau perkantoran, komunikasi merupakan unsur penting untuk meningkatkan motivasi dalam bekerja. Nah, ketika siswa A dan siswa B ini melakukan sebuah diskusi atau menemukan sebuah jawaban atau kesimpulan dari pertanyaan yang sudah dijawab tadi, maka hasilnya seperti yang ada di bawah ini. Siswa A dan siswa B ini menemukan sebuah kesimpulan, yaitu sistem komunikasi sangat penting bagi perkantoran karena komunikasi yang baik dapat mempengaruhi seseorang menjadi lebih giat dalam bekerja, dan komunikasi yang buruk akan menimbulkan permasalahan atau konflik dalam kantor. Kemudian implementasi selanjutnya yaitu ada share atau berbagi. Share di sini, guru akan menginstruksikan siswanya untuk membagikan hasil diskusi dengan teman sebangkunya, sehingga teman kelas yang lainnya itu mengetahui jawaban atau hasil dari diskusi yang sudah dilakukannya tadi. Selanjutnya ada penghargaan. Nah, pada tahap ini, guru akan memberikan nilai kepada siswanya, baik itu nilai individu ataupun nilai kelompok, sebagai keberanian siswa dalam mempresentasikan atau membagikan hasil jawabannya di depan kelas untuk agar seluruh teman kelas tersebut tahu dengan hasil diskusinya tersebut. Kemudian teman yang lain juga bisa memberikan tanggapan atau sanggahan dari teman yang sedang presentasi, dan itu akan mendapatkan sebuah nilai tambahan juga. Nah, selanjutnya apa sih kelebihan dari metode pembelajaran Think, Pair, and Share ini? Kelebihan yang pertama yaitu
peserta didik bisa lebih proaktif dalam aktivitas pembelajaran. Kelebihan yang kedua, rasa percaya diri siswa terbangun karena mereka dilatih berbicara di depan kelas. Kelebihan yang ketiga, yaitu rasa tanggung jawab siswa bisa terbangun seperti saat menjawab dan mengutarakan sebuah pertanyaan. Kemudian kelebihan yang keempat, yaitu cepat dalam membuat grup belajar karena hanya terdiri dari 2 individu atau berpasangan. Selanjutnya di sini yaitu ada kekurangan atau kelemahan dari metode pembelajaran Think, Pair, and Share. Nah, untuk kekurangan yang pertama itu ada guru memerlukan fokus yang ekstra karena grup belajar sangat banyak. Kemudian kekurangan yang kedua atau kelemahan yang kedua yaitu gagasan yang dihasilkan tiap grup akan lebih terbatas karena dalam grup hanya berdua. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu bila dalam berdiskusi terdapat masalah tidak ada yang menengahinya karena hanya berdua. Kemudian kelemahan atau kekurangan yang keempat ini adalah kelemahan yang paling sering kita jumpai dan pernah saya rasakan di waktu sekolah di SMA ataupun di SMP, yaitu siswa terlalu bergantung pada pasangan. Di sini siswa tidak mau melakukan sebuah diskusi dan hanya ikut jika temannya sudah menemukan jawaban, mereka hanya menjawab iya dan setuju dengan jawaban apa yang sudah ditemukan dengan pasangannya. Tidak terasa materi yang saya sampaikan ini sudah habis. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan atau ilmu bagi kita semua. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.